Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah jadi kita lanjut setelah matematika kimia ya. Nah, Ibu harap di kimia ini kalian jangan bingung-bingung lagi lah, Nak. Ibu jadi pening nanti jelaskannya. Oke, apa yang akan kita pelajari hari ini? Ayo, minggu lalu kita belajar mengenai apa? Biologs kan? Redox. Ya, oke. Nah, sama. Yang ini juga gitu, cuma kita perjelas lagi contoh-contoh soalnya, Nak. Kalau kemarin kan contoh soalnya masih beberapa ya. Masih bingung ketentuan-ketentuan biologs. Nah, maka hari ini kita akan tuntaskan biar besok kita ke materi selanjutnya. Oke. Khusus hari ini soal latihan ya, Nak ya. Ini foto saya, wajah saya kok kelihatan ya. Oke, langsung aja. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah menghitung biolog suatu atom dalam unsur, ion, dan senyawa, kemudian menganalisis reaksi redoks, dan yang bukan redoks, lalu menjelaskan aplikasi reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langsung aja, Nak. Kita ke soal yang nomor 1. Oke, coba kalian baca soalnya. Apa nih bacaannya? Unsur yang mempunyai bilangan oksidasi sama dengan unsur Cl dalam HClO3. Maksud soalnya ini apa? Ayo, coba satu orang. Ibu nggak nanya jawaban ya, maksud soalnya dulu. Ini apa? Bilangan oksidasi yang sama. CL. Iya, si Cl dalam HClO3. Berarti artinya apa? Kita harus tahu dulu berapa bilangan oksidasi Cl dalam HClO3. Nah, kalau misalkan dapatnya positif 7 misal, berarti di sini carilah yang bilangan oksidasinya sama dengan positif 7, Miss. 7. Oke. Mana suaranya nih, Nak? Langsung aja. HClO3. Nah, apakah Ibu perlu paparkan lagi ketentuannya? Nah, Ibu rasa nggak perlu ya, karena kalian udah seminggu lebih. Masa yang beberapa poin itu nggak bisa dihafal? Langsung aja, HClO3 ini senyawa atau ion? Senyawa, Mem. Oke, maka total bilogsnya berapa? 0, Mem. Iya, 0. Kalau gitu, karena yang ditanya adalah atom Cl, berarti kita harus tahu berapa bilogs H dan berapa bilogs O. H positif berapa? Positif 1, Mem. Oke, Cl yang ditanya. O, berapa bilogsnya? -2, Mem. -2. Karena jumlahnya ada 3, maka dikalikan dengan 3 lagi. Oke, maka positif 1 dikurang 6. -5, Mem. -5, Mem. -5 ya. Nah, karena ini dia berubatan menyeberangi sama dengan, maka hasilnya positif 5. Maka di sini carilah bilogs yang sama dengan positif 5. Oke, nah maka kita akan cari sama-sama. Yang pertama adalah Cr dalam CrO4 2-. Nah, ini udah ketahuan bahwasanya dia termasuk ion, Mem. Oke, kita mau tahu bilogs siapa, Nak? Cr-nya. Langsung aja. Cr yang ditanya, O itu negatif -8. 2 dikalikan dengan 4. Jumlahnya harus sama dengan berapa? -2. -2. Oke, yang lain mana suaranya ini? Ibu nggak paham, nggak ngerti kalian itu paham atau enggak nih? Hanya satu orang yang bersuara. Hai yang lain coba di unmute. Ibu pengen tahu nih, kalian paham nggak? Dari mana Ibu tahu kalian paham? Kalau soal quiz itu bisa aja kalian open book atau Google. Nah, kalau di sini Ibu bisa tahu respon kalian di sini. Coba. Ini berapa nih hasilnya? Langsung aja. Berapa bilogs CR? Positif 4, Mem. Positif 6. Iya, positif 4. Nah, berarti jawabannya bukan A ya. Nah, next kita lanjut ke B. Yang B, hitunglah bilogs Fe dalam Fe, hati-hati di sini udah ada tanda kurung. Nah, apa maksudnya tanda kurung ini? Cn 6 kali pangkat 3 negatif. Oke, ada yang bisa menjelaskan maksud tanda kurung di sini apa, Nak? Aduh, habis waktu. Arti tanda kurung. Ayo.
Siapa yang dikurungi di sini? CN, Miss. C N, Mem. dan N, atom C dan N. Artinya apa? Tanda kurung 6. Maksudnya apa? Menunjukkan atom C dan N itu ada 6, Mem. Iya, jumlah atom C dan N ini ada 6. Paham, Nak? Oke, nah Paham, berarti nah, kan pada pertemuan pertama ya, Ibu kan sudah jelaskan nih, ada beberapa jenis anion. Anion itu ada SO4 2-, ada NO3-, ada CN-, dan seterusnya, ya kan? Ini anion apa namanya? Polyatom. Oke, kalau kita mau tahu bilox Fe, tetapi kita nggak tahu nih, bilox atomnya ini tidak ada di ketentuan. Ada nggak di ketentuan semalam Ibu jelaskan? Nah, C itu sekian, N itu biloxnya sekian. Ada nggak? Nggak ada. Nggak Nggak ada. ada, Mem. Iya, kalau tidak ada, maka artinya apa, Nak? Dia tergolong anion poliatom. Kenapa? Karena di dalam anion tersebut sudah ditentukan muatannya, yaitu negatif 1. Paham? Makanya ini juga kalian perlu hafal ini, anion poliatom itu apa aja, sedikit kok, nggak banyak. Oke, karena Fe yang mau dihitung, Cn secara keseluruhan ini udah diketahui muatannya negatif 1. Berarti ditambah 6 dikali negatif 1. Sama dengan berapa totalnya? -3. -3. Maka Fe berapa, Nak? Positif 3, positif 3, Mem. 3. Berarti yang B juga salah. Nah, tinggal kita lihat option yang C. CR dalam CR2O7 2 negatif. Oke, maka langsung aja CR yang mau kita hitung berarti 2 dikali bilox CR ditambah 7 dikali negatif 2, Mem. Iya, sama dengan jumlahnya berapa? Negatif 2, Mem. Oke, maka 2 kali CR dikurang 14 sama dengan -2. Oke, langsung aja 2 CR berapa, Nak? Positif 12, Mem. positif 12. Maka untuk satu atom CR itu jumlahnya berapa? Positif 6, Mem. Positif 6. Sama ya? Oh, belum ya, ini positif 5. Oke, kita lanjut ke option yang D. Nah, D SbO4 3 negatif. Yang dihitung SB, maka langsung aja 4 dikali negatif 2 sama dengan -3, Mem. -3. Sehingga SB berapa, Nak? Positif 5, Mem. Positif 5, Mem. 5. So the answer is D, Mem. D, Mem. Gitu caranya. Paham? Paham, Mem. Ya. Oke, tapi kalau bisa, Nak, untuk seterusnya kalian usahakanlah kalau soal seperti ini jangan selama ini membahasnya ya. Artinya apa? Yang ketentuan itu, ketentuan bilox, ya kan Ibu bilang di situ, itu kuncinya sebenarnya. Nah, itu yang kalian perlu hafal sama ini. Kenapa ini juga harus? Ketika di sini tidak ada bilox atom tersebut, berarti dia tergolong anion poliatom yang sudah punya muatan sebenarnya. Paham? Paham, Mem. Oke, next kita lanjut. Nah, ini soal yang udah ada reaksi. Nah, apa ya katanya? Berapa perubahan bilangan oksidasi N ya pada reaksi ini? Dia nanya hanya perubahan bilangan oksidasi siapa? N. Kita lihat N ada di senyawa yang mana aja? 4HNO3, Mem. Ya, Dan 4NO2. dan NO2 hanya di sini. Berarti kita harus hitung berapa bilox N pada HNO3. Oke, kalau luar kepala bisa. Coba. Ibu mau nanya sama si Zaini. Ayo, berapa nak bilox N di sini? Positif 1, Mem. Positif 1. Dari mana positif 1, Nak? HNO3. Ayo, HNO3. Yang ditanya Positif N. 5, Mem. Positif 5. Oke. H kan positif 1. N yang ditanya. O negatif 2 dikalikan dengan 3. Maka minus 6, jumlahnya 0. Berarti N positif 5. Positif 5, Mem. Oke, sekarang kita hitung NO2. N, ayo, ini pendek sekali nih.
Senyawanya Positif berapa? 4, mem. Langsung aja Positif 4, positif. mem. Iya, positif 4. Berarti perubahan. Kalau perubahan itu berarti selisih, Nak. Berapa perubahannya? 1, mem. 1, mem. Bisa? Bisa, mem. Bisa, Bisa, mem. Bisa dong. Ini masih soal yang gampang ya. Oke, satu lagi ini. Pada reaksi CO ditambah NO, oke, menghasilkan. Buat aja reaksinya. Kalau koefisien tidak berpengaruh ya, Nak ya. CO ditambah dengan NO. NO2 ini NO berapa? Ini NO aja ya. Menghasilkan CO2 ditambah N2. Oke, ditanya juga sama. N. Maka langsung aja, berapa biloks N di sini? Positif 2, mem. Positif 2, mem. Oke, N di sini? 2, mem. Oh, 2. Dari mana 2, Nak? Ayo. Tentukan dulu. Ini senyawa, ion, atau unsur? Unsur, mem. Unsur 0, mem. Unsur. Nah, kalau unsur biloksnya berapa, Nak? 0, 0, mem. 0. Oke, berarti jawabannya apa? Ayam ya? mem. Gampang. Nah, kita lanjut soal yang berikutnya. Di antara senyawa-senyawa mangan di bawah ini, manakah yang mempunyai bilangan oksidasi paling tinggi? Mangan berarti itu unsur apa? Ayo. Mangan berarti itu atom apa, Nak? Ini bukan mangan bahasa Jawa ya. Ayo, mangan. Aduh. Kembali lagi ke semester 1. Mangan itu unsur apa? Simbolnya. MN, mem. MG, mem. Lama sekali. MN. Kok lama sekali, nah. Di sini tuh udah ada nih semua ini MN. Berarti kalian cari di sini mana MN yang biloksnya paling tinggi angkanya. Oke, langsung aja. MnO2. Nah, Mn berapa? Positif 4, mem. Positif 4. Oke. Terus K2MnO4. Nah, ini ada 3 jenis atom. Berarti harus tahu berapa biloks K dan berapa biloks O. K, berapakah biloks K? Positif 1, mem. Dari mana positif 1? Positif 2. Golongan 1, A. Nah, dia golongan 1. Nah, harus ingat nih golongan 1. A, maka biloksnya positif 1. Karena dia ada 2, berarti dikalikan dengan 2. Oke, Mn yang ditanya, ini 4 dikali minus 2 sama dengan 0. Oke, langsung aja. Positif 2 dikurang 8, maka Mn sama dengan? Positif 6, mem. Iya, positif 6. Ini tadi positif 6, ini positif 4, masih lebih tinggi nih. Sekarang MnSO4. Oke. Kalau kita mau tahu biloks Mn, berarti harus tahu dong biloks S. Ya, karena sementara di ketentuan ada nggak sih S? Enggak ada. Tidak, miss. Ada. Berarti kalau nggak ada di ketentuan, tadi Ibu bilang apa? Dia? Ion poliatomik. Iya, ion poliatomik. Siapa yang ion poliatomik di sini? SO4, mem. SO4. Nah, iya, SO4 muatannya berapa? Min 2, mem. Minus 2. Berarti Mn, ya udah ditambah minus 2. Sama dengan? Positif 2, mem. Oh, maka Mn biloksnya positif 2. Ya, oke. Next. KMNO4. Nah, hampir sama dengan yang ini. Maka langsung aja K positif Positif 1. Mn yang ditanya 4 dikali minus 2 sama dengan 0. Berarti Mn berapa? Positif 7, mem. Iya, positif 7. Paling tinggi dia. Nah, satu lagi MnO. Ayo, berapa? Positif 2, mem. 2, mem. Apa jawabannya apa? D, mem. K, Iya, D, mem. D. Oke. Nah, ini kan gampang. Cepat. Oke, ini kalau nggak salah soal yang terakhir ya, Nak ya. Ibu sangka tadi 5 soal kalian bisa pas 30 menit. Ternyata 5 soal ada kemajuan 15 menit. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini soal terakhir. Pertanyaannya biasanya seperti ini ya kalau reaksi redoks. Mana ya di bawah ini yang bukan reaksi redoks? Dia nanya yang bukan. Berarti kalau ada soal seperti ini, Nak, kalian harus cari satu-satu kalau dia optionnya pilihan berganda. Ya. Maka langsung aja nih, yang A. Oke, kita eksekusi dari yang A.
NH4 2 kali. Oke, kita buat dulu reaksinya. Karena di atas sempit, NH4 2 kali Cr2O7 menghasilkan, ayo dibaca, di unmute. Menghasilkan apa? N2 Iya, N2. Ini Ibu butuh respon kalian ini. ditambah Tambah 4H2O H2O tambah Cr2O3. tambah CH2O3. Yes. Nah, kalau yang di mute berarti lagi tidur ya. Oke. Nah, sekarang kita mau pastikan di sini dia termasuk redox atau tidak. Kalau dia dikatakan redox berarti red reduksi oksidasi. Red reduksi berarti biloxnya naik apa turun? Turun, Mem. Turun. Oksidasi biloxnya naik. Berarti Naik. harus ada atom yang dia biloxnya naik dan turun. Maka kita analisis dari yang pertama. Nah, ini senyawanya rumit. Kenapa Ibu katakan rumit? Karena NH4 ini merupakan apa, Nak? Ada yang tahu? NH4 itu merupakan apa? Kation poliatom. Nah, jadi ion poliatom itu Ibu tekankan harus selalu kalian baca. Ya, untuk mengetahui apa muatan. Karena di sini kalian nggak tahu kan berapa bilox N, berapa bilox Cr. Oke, maka langsung aja NH4 itu muatannya berapa? Positif 1, Mem. Yes, positif 1. Ingat, NH4 itu muatannya positif 1. Nah, maka karena jumlahnya secara keseluruhan ada 2, berarti dikalikan dengan 2. Oke, kemudian kita mau hitung nih di sini biloxi. Oke, sebelumnya gini. Ini menjelaskan memang agak ribet ya. Kenapa? Karena kalian masih dasar. NH4 2 kali Cr2O7. Nah, ingat, di pelajaran larutan elektrolit ada reaksi ionisasi. Ya, karena reaksi ionisasi itu apa? Terurai menjadi ion positif dan negatif, Mem. Oke, terurai menjadi ion positif dan ion negatif. Nah, maka di sini pasti ada 2 hasilnya. 1 ion positif, 1 ion negatif. Yang ion positif siapa, Nak? Nih, tadi udah tahu nih. Ini ion positif. Berarti siapa, Nak? NH4 positif. Oke. Terus, kalau gitu berarti ini adalah ion negatif. Cr2O7. Nah, berapa muatan Cr2O7? Muatan dia dilihat dari siapa? Dari? Aduh, tidurlah Ibu, Nak. Dari NH4 kali 2 itu, Mem. Iya, dari jumlah kawannya. Ini baru kita pelajari loh. Aduh, susah ya dibuat corona ini, Nak ya. Nggak bisa di... Oke, perhatikan. Jumlah NH4 kan 2. 2 ini adalah jadi muatan Cr2O7. Kemudian jumlah Cr2O7 kan secara keseluruhan adalah 1. Kenapa? Dia tidak dikurungi. Maka 1 itu menjadi muatan NH4. Berarti ini muatannya minus 2. minus 2, Mem. Oke. Nah, kalau udah dipecah seperti ini, bisa nggak kalian hitung berapa muatan N dan berapa muatan Cr? Bisa, Mem. Bisa ya. Oke, ini kita akan lama di sini nih. Bahkan nanti setelah 30 menit mungkin belum selesai nih kalau soalnya seperti ini dan kalian masih ngantuk-ngantuk, lupa-lupa. Berarti langsung aja N di sini muatannya berapa, Nak? Ayo luar kepala. N. Yang ditanya, H berapa? Minus 3, Mem. Oke, Minus H 3, Mem. positif 1 kali 4, positif 4 sama dengan positif 1, maka N sama dengan minus 3, Mem. Minus 3. Nah, sekarang Cr2O7, 2 min. Maka langsung aja, 2 kali Cr dikurang berapa? Min 14. Iya, 14. Min 2, berarti 2 Cr sama dengan berapa? Positif 2.
Positif 12, Mem. Maka CR sama dengan positif Positif 6, Mem. 6. Oke, ini kan ada dapat nih CR positif 6, N min 3. Ini kita buat aja langsung di sini. N min 3. Oke, kan di sini ini merupakan unsur bebas. Berarti biloxnya berapa? 0, Mem. 0, Mem. Dari min 3 ke 0, itu reaksi apa, Nak? Reduksi apa oksidasi? Oksidasi, Mem. Iya, biloxnya naik oksidasi. Nah, sekarang kita tinggal cari CR. CR di sini biloxnya positif 6. Berarti kita harus tahu bilox CR di satunya lagi. Ini positif 6. Oke, CR yang di sini langsung aja nih. CR 2O3. Berarti 2 CR dikurang berapa nih, Nak? Min 6, Mem. Min 6. Berarti 2 CR berapa? Positif 6, maka CR sama dengan 6. Positif 3, Mem. Oke. Kita lihat perubahannya dari 6 ke positif 3. Maka Reduksi, Mem. Nah, maka untuk reaksi yang nomor 1 ini udah jelas, ya kan? Atom yang lain itu nggak perlu kita hitung lagi. Karena udah di ketetapan ya, udah pasti H itu positif 1 dan O negatif 2. Berarti ini reaksi redox. Paham? Paham, Mem. Oke, nah. Dengan cara yang sama, kita lihat di nomor 2. Ya, nomor 2. Jadi gini, Nak. Ada sebenarnya cara cepat untuk mengetahui reaksi itu redox atau bukan. Ya, cara cepatnya apa, Nak? Yang pertama, kalau dikatakan dia redox, ciri-cirinya ya, itu adalah terdapat unsur bebas. Paham maksudnya unsur bebas? Paham, Mem. Paham, Mem. Oke. Yang kedua, bukan reaksi asam basa. Masih ingat asam basa, Nak? Nah, ini ciri-cirinya. Jadi kalau misalkan kita gunakan cara ini untuk menjawab soal ini, yang nomor 1, Nak, ada nggak unsur bebas? Ada, Mem. Siapa? N2. Oke, berarti langsung aja kita lompat ke option berikutnya. Nah, gitu. Itu kalau soalnya pilihan berganda. Tapi kalau esai, kalian harus menyelesaikan seperti ini secara jelas. Oke. Yang B, nah, yang B. Ada nggak di sini unsur bebas? Tidak ada, Mem. Tidak. Berarti kita bisa jadi, kita curigai jawabannya adalah B. Kita lihat nanti dulu. Nah, kemudian yang C. Ada nggak unsur bebas? Ada, Mem. Ada. Siapa? SO, Mem. SO2, Mem. SO2 unsur bebas. CL2, Mem. CL2, Mem. CL2. Oke. Berarti redox ya. Yang D. Ada nggak unsur bebas? Ada, Mem. Siapa? CU, Mem. Dan MG. CU. Ada lagi? MG, Mem. MG. Nah, kemudian yang E, ada nggak unsur bebas? Tidak ya. Tidak, Mem. Nah, berarti kalau dia udah dapat, optionnya yang kalian curigai adalah yang B B dan dan E. E. Berarti kalian hanya ngecek 2 option ini saja nanti di sini. Yang A, C, dan D nggak usah kalian cari lagi. Karena udah pasti dia reaksi redox. Itu cara cepatnya. Tetapi bukan berarti kalau udah tahu cara cepat seperti ini, kalian nggak menentukan nilai bilox lagi. Tetap kalian tentukan. Ya, karena dari 2 ini, nah yang mana ini kira-kira? Oke, kita lihat dari yang B, Nak. Yang B dulu ya. CuCO3 ditambah H2SO4 menghasilkan CuSO4 ditambah H2OSO2. Oke. Sekarang perhatikan reaksinya. CuCO3 dan H2SO4. Apakah ini merupakan reaksi asam basa? Ibu tanya. Ada nggak di sini yang kalian kenali? Oh, ini asam. Oh, ini basa. Ada nggak di reaksi ini? Ada, Mem. Siapa? H2SO4. Iya, ini adalah asam. Ya, Nak ya. Asam. CuCO3 ini apa? Kalau asam basa direaksikan hasilnya apa, Nak? Garam. Ya. Nah, itu nanti akan kalian pelajari di kelas 11. Oke, ini garam, ini asam. Kalau udah ada 3 ini di suatu pereaksi, ingat ya, di pereaksi asam ada. Atau basa ada, garam ada. Berarti dia bukan reaksi redox. Paham? Kenapa? Bisa kalian pastikan di sini nanti bilox Cu hasilnya akan sama.
Misalkan kalau CU di sini positif 2, pasti di sini juga positif 2. Artinya di sini apa, Nak? Tidak ada terjadi perubahan biloks. Oke, karena waktunya sudah mau habis, mungkin nanti Ibu lanjut ya di pertemuan selanjutnya. Nah, ini kan dia tidak ada perubahan biloks nanti pasti. Kalau yang E, oke, di sini dia ada nggak yang kalian kenali? Ini asam, ini basa, ini tidak ada ya, Nak ya? Ini tidak ada di reaksinya. Maka bisa jadi ini adalah reaksi redoks. Kalau udah jelas seperti ini, maka jawabannya apa? B, Mem. B, Mem. Iya, bola. Oke. Langsung aja coba kita kita tes yang B. Kenapa dia bukan reaksi redoks? Ibu rasa 4 menit cukup. CuCO3 ditambah H2SO4. Oke, kita buat di sini aja supaya lebih jelas. CuCO3 ditambah H2SO4 menghasilkan apa tadi? CU 4 tambah H2O. H2O ditambah CO2 ya. Ditambah CO2. Oke, langsung aja. CuCO3, kita mau hitung biloks Cu. Nah, ingat, ini kan juga berupa ion poliatom, ya kan? Hasilnya adalah Cu dan CO3. Nah, ada nggak di sini yang kalian kenali? CO3 itu muatannya berapa, Nak? Ini merupakan anion poliatom ya. CO3 itu muatannya berapa? Minus? Minus 2, Mem. Kalau CO3 minus 2, maka Cu berapa, Nak? Supaya 0. CO3 minus 2, maka Cu berapa? Positif 2, Mem. Positif 2, Mem. Positif 2. Kenapa lama sekali, Nak? Positif 2, oke. Sekarang kita hitung Cu yang di sini. Ini kalau diuraikan jadi apa, Nak? Cu dan SO4. SO4 muatannya berapa? Negatif 2, Mem. Negatif 2. Maka kalau ini negatif 2, ditotalkan 0, berarti Cu juga berapa, Nak? Positif 2, Mem. Nah, ada nggak terjadi perubahan di sini? Tidak, Mem. Tidak ya. Dari mulai Cu aja, itu nggak berubah. Padahal Cu itu sebenarnya, ya kan, biloksnya pasti berubah. Karena dia biloksnya lebih dari 1, transisi. Nah, kemudian kalian bisa pastikan atom-atom yang lain, seperti C. Oke, C di sini dan C yang ini. Oke, langsung aja nih. C di sini, kalian kan bisa hitung dari sini aja. Ya kan? Betul nggak? Iya, Mem. Oke. C ditambah 3 dikali negatif 2 sama dengan negatif 2. Negatif. Berarti C berapa, Nak? Biloksnya? Positif 4. Positif 4, Mem. Positif 4, Mem. 4. Nah, sedangkan C yang di sini berapa? Positif 4 juga, Mem. Iya, tidak terjadi perubahan kan? Tetap. Iya, Mem. Nah, begitu juga dengan atom-atom yang lainnya. H, S, pasti tidak akan terjadi perubahan. Maka ini dia reaksinya bukan Redoks. Redoks. Paham? Paham, Mem. Oke, gitulah, jelas. Paham, Mem? Nah, jadi kalau udah paham, yang bisa kerjakan kuis. Kuisnya di pertemuan lalu, Nak ya. Bu buat karena hari ini tidak ada kuis. Ya, kalian hanya belajar mandiri aja. Oke, kira-kira ada yang mau tanya nggak? Pas? Pas, Mem. Oke, pas. Nah, kalau gitu Ibu sudahi dulu pelajaran kita. Mudah-mudahan nanti UH-nya nilainya bagus ya, Nak ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak? UH-nya. Mungkin seminggu lagi. Ya.